Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 12 mengenai pengenalan pemrograman C++. Dari materi ini nanti diharapkan mahasiswa bisa memahami sintaks dan struktur coding dari C++, kemudian bisa memahami dan menjelaskan tipe data dari C++, lalu bisa membuat program C++ sederhana. Untuk editor yang diperlukan itu bisa instalasi sendiri di dalam perangkat masing-masing atau bisa akses editor online. Jadi C++ itu merupakan bahasa programan. Nah, bahasa programan sendiri merupakan teknik komunikasi standar untuk mengekspresikan instruksi kepada komputer. Atau bisa juga disebut bahasa programan itu bisa memfasilitasi programmer secara tepat untuk menetapkan data apa yang akan diinputkan, kemudian disimpan, dan apa yang akan dilakukan apabila terjadi kondisi variatif. Kondisi variatif itu misalnya ada error, ada data yang kurang tepat, inputan yang kurang tepat, itu seperti apa. Generasi bahasa programan ada bahasa mesin, bahasa assembly, kemudian ada pemrograman prosedural, pemrograman generasi keempat, kemudian pemrograman berorientasi objek dan web. Yang saat ini banyak digunakan atau yang masih digunakan itu adalah yang prosedural, kemudian generasi keempat dan berorientasi objek atau web. Bahasa pemrograman C++ sendiri adalah bahasa pemrograman yang dia itu statis dan case sensitif. Lalu biasanya digunakan untuk menulis driver. Driver itu kalau misalnya kita di laptop itu kan mau dikonekkan ke printer itu kan kita butuh driver, atau dikonekkan kemana itu kan butuh penghubungnya gitu kan, atau software lain yang berkaitan dengan hardware. Di dalam menuliskan program itu kita butuh yang namanya software. Di dalam software ini dia biasanya terdiri dari editor dan compilernya. Jadi sudah paket ya antara editor dan compilernya. Editor itu digunakan untuk menuliskan codingnya atau code-nya. Kemudian compiler itu digunakan untuk mengkompilasi source code agar nanti siap dijalankan. Software yang digunakan untuk menulis bahasa programan C++ misalnya C++, kemudian Borland C++, NetBeans, Visual Code, dan lainnya. Ini kalau software yang bisa kita install ya. Masih banyak juga yang lain, tapi yang sering digunakan adalah ini. Kalau di NetBeans itu karena NetBeans itu NetBeans itu memang diperuntukkan untuk Java, tapi dia bisa digunakan untuk menuliskan C++ juga, tapi kita harus menambahkan pluginnya. Kemudian di dalam C++ itu ada yang namanya struktur program. Di dalam struktur programnya terdiri dari komen, kemudian file header, namespace, dan int main-nya. Untuk komen ini bisa dituliskan, bisa tidak. Jadi komen ini fungsinya untuk memberikan inisiasi atau pengingat, penanda apa sih yang kita tuliskan. Jadi kita bisa menambahkan komentar di situ, apa yang kita tuliskan, keterangannya apa, itu bisa. Dan komen ini tidak akan berpengaruh ketika nanti dieksekusi atau dijalankan. Kemudian ada yang namanya preprosesor, perintah yang digunakan untuk mengidentifikasi file header agar terbaca oleh compiler. Kemudian di sini using namespace itu untuk menginfokan compiler bahwa kita menggunakan namespace std. Namespace std itu standar namespace dari C++ digunakan untuk memanggil kelas, objek, atau function yang terdapat pada namespace tersebut. Function yang ada di namespace std itu adalah cin dan cout. Kemudian ada yang namanya file header, digunakan untuk mendefinisikan fungsi atau function atau jenis file tertentu. Jadi di dalam file header itu isinya adalah statement yang digunakan untuk penulisan program. Di sini ada contoh file headernya. Ada IOStream. Isi dari IOStream itu cin dan cout. Kemudian cin fungsinya untuk memberikan input, cout fungsinya untuk menampilkan output. Ada conio, stdio, string, dan math. Misalnya kita mau menuliskan statement di program itu menggunakan fungsi matematika, nah maka kita harus menggunakan atau memanggil file header math. Lalu ada int main,
di INT main ini adalah tempat kita menuliskan inti programnya. Atau isi programnya apa, kita ketikkan di dalam INT main. Mengetikkannya di mana? Setelah tanda kurung kurangan buka dan sebelum tanda kurung kurangan tutup. Jadi harus di dalam tanda kurung kurangan itu. Lalu agar kita bisa menuliskan atau menginputkan data sesuai dengan kebutuhan, diperlukan yang namanya tipe data. Tipe data di dalam C++ itu ada yang namanya int atau integer. Integer itu bilangan bulat. Kemudian ada float, float itu bilangan desimal. Kemudian ada double, double itu bilangan desimal tapi digitnya lebih besar dibandingkan float. Lalu ada boolean, boolean itu nilainya true atau false. Kemudian ada char, di sini bisa berupa karakter, menyatakan karakter maksudnya. Dan karakter itu bisa huruf, angka, atau karakter khusus. Karakter khusus itu misalnya titik, kemudian koma, dan lain-lain. Atau misalnya ada tanda N, persen, dan lainnya. Nah, setelah kita tahu tipe data, agar di dalam data yang kita inputkan itu bisa ditampung di dalam suatu wadah, itu perlu yang namanya variabel. Variabel itu mudahnya disebut tempat menampung data sementara saat program dijalankan. Sintaks deklarasinya seperti ini, tipe datanya dulu, baru nama variabelnya, kemudian titik koma. Contoh deklarasi variabel, misalnya int_a, integer a, kemudian char, nama lengkap. Di sini ada variabel untuk menampung data nama lengkap dengan tipe data char. Lalu ada double gaji, ada variabel gaji digunakan untuk menampung data gaji dengan tipe data double. Kemudian kita sudah masuk ke praktikumnya. Di dalam membuat suatu program, lebih baik atau sebaiknya kita ketahui dulu penalarannya atau alurnya untuk membuat programnya itu seperti apa, agar nanti bisa dengan mudah menuliskan programnya. Contoh misalnya kita mau membuat program untuk menginputkan data identitas. Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan apa yang mau diinputkan. Jadi data identitas apa yang mau dibuat atau diinputkan itu kita harus tentukan. Kan data identitas itu ada banyak. Nah, di dalam program yang mau kita buat ini, apa yang mau kita buat atau kita inputkan. Contohnya misalnya di sini data identitasnya yang mau diinputkan adalah NIM, nama, dan alamat. Lalu variabel yang digunakan untuk menampung data identitas adalah NIM, nama, alamat. Biasanya ketika kita membuat program, itu variabelnya itu disesuaikan dengan datanya. Kalau data yang kita inputkan NIM, nama, alamat, ya maka kita sesuaikan saja NIM, nama, alamat. Agar apa? Agar kita dengan mudah nanti membuat programnya. Kemudian setelah variabelnya ditentukan, kita tentukan tipe datanya. NIM itu isinya adalah teks ya, atau karakter. 21 titik, itu kan 21 itu angka, titik itu kan karakter khusus. Maka dia tipenya teks atau karakter, tipe datanya char. Kemudian NIM itu data teks atau karakter, tipe datanya char. Kemudian alamat, dia teks juga atau karakter, maka tipe datanya char juga. Nah, setelah itu kita tuliskan di programnya. Untuk menuliskan program bisa menggunakan Dev C++ atau Borland yang sudah diinstal, tapi yang perlu diperhatikan ketika menggunakan Dev C++ atau Borland mungkin ada sedikit perbedaan penulisan sintaks. Kalau saya sarankan menggunakan Dev C++ saja. Kalau misalnya kita mau pakai compiler online, bisa pakai ini namanya cpp.sh. Ini sudah saya tuliskan di Classroom. Defaultnya seperti ini. Kita edit saja. Di sini contoh 1. Kemudian reposernya cukup IOStream. Kemudian setelah itu kita tuliskan using namespace-nya. Using namespace std.
kemudian variabelnya char name, kemudian char nama, kemudian char alamat. Kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, char, name, nama, alamat, kalau di gpp.sh ini dia tidak mau jalan karena apa? Char name ini dianggapnya satu karakter atau satu digit ya. Maka ketika kita butuh name itu biasanya berapa digit? Name itu ada 10 digit ya. Maka kita tuliskan seperti ini, 10 menggunakan kurung siku, kemudian nama. Nama ini mau berapa digit? Misalnya 25 atau 20 boleh. Kemudian alamat misalnya 30. Kemudian setelah itu kita hapus saja ini. Kemudian kita tuliskan cout masukkan name titik 2, kemudian cin name, kemudian cout masukkan nama, cin nama, kemudian cout masukkan alamat, cin alamat. Di sini ada sintaks cout. Cout ini digunakan untuk menampilkan tulisan masukkan name. Kemudian nanti kita bisa menginputkan name. Untuk cin ini variabelnya ini adalah yang kita deklarasikan di sini name. Ini kan name. Kemudian di sini ada nama. Maka kita harus deklarasikan. Kemudian ada alamat. Nah, kita sudah deklarasikan alamat di sini juga. Kalau sudah seperti ini, kita run. Harusnya bisa ini tergantung koneksinya kalau di online ya. Kalau koneksinya cepat, ya maka cepat atau stabil, maka dia bisa dengan cepat di running. Kalau tidak, ya loading. Ini seperti ini sudah bisa harusnya. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan variabelnya di sini. Jika kita mau pakai char, itu kita deklarasikan berapa banyaknya karakter yang mau kita inputkan atau mau kita tampung gitu. Kemudian contohnya di sini ada name 10. Oke, saya stop dulu untuk materi kali ini. Nanti bisa dicoba sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.